Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 10 Akuntansi Keuangan Lembaga SMK Negeri Jatipuro. Melalui video ini saya akan menerangkan mapel perbankan dasar. Namun sebelum menerangkan, saya akan mengingatkan bahwa di dalam video ini nanti terdapat beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Baik, langsung saja ya. Di pertemuan kedua perbankan dasar, kita akan mempelajari tentang persyaratan dan pendirian bentuk badan hukum bank. Nah, tujuan pembelajarannya ada 5, yaitu menjelaskan persyaratan pendirian bank, menjelaskan bentuk badan hukum bank, menjelaskan kerahasiaan bank, menjelaskan asas perbankan, dan menjelaskan penggabungan usaha bank. Yang pertama, kita mempelajari tentang persyaratan pendirian bank. Persyaratan pendirian bank terdiri dari 3, yaitu izin prinsip, izin usaha, dan adanya dewan komisaris dan dewan direksi. Izin prinsip itu sendiri adalah persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Izin prinsip terdiri dari 7 poin, yaitu rancangan akta pendirian badan hukum, daftar kepemilikan, rencana organisasi, bukti setor modal minimal 30% dari modal disetor dalam bentuk biljet giro Bank Indonesia. 5. Surat pernyataan dari calon pemilik. 6. Persetujuan selambat-lambatnya akan diberikan selama 60 hari setelah dokumen permohonan diterima oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir, jika telah diperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, maka persetujuan prinsip tersebut berlaku selama 360 hari. Selanjutnya, izin usaha adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan. Nah, izin usaha ini sendiri terdiri dari 14 poin, diantaranya adalah akta pendirian badan hukum termasuk AD/ART yang telah disahkan oleh instansi berwenang. AD/ART adalah anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Yang kedua, data kepemilikan berupa daftar saham dan daftar anggota. Ketiga, daftar susunan komisaris dan direksi. Keempat, susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja. Kelima, bukti pelunasan modal disetor minimum. 6. Bukti kesiapan operasional. Poin 7 sampai poin 11 itu berupa surat pernyataan dari pemilik bank atau dewan direksi. Kemudian, persetujuan atau penolakan izin usaha ini diberikan selambat-lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dan laporan kegiatan usaha wajib disampaikan oleh direksi bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah atau sejak tanggal dimulainya kegiatan operasional. Dan yang terakhir, adanya dewan komisaris dan dewan direksi ini adalah pelengkap dari izin prinsip dan izin usaha untuk syarat pendirian bank. Nah, kemudian timbul pertanyaan, mengapa suatu bank yang akan berdiri memerlukan izin dari instansi terkait? Jelaskan pendapat kalian ya. Lanjut, di bentuk badan hukum bank. Bentuk badan hukum bank itu dibedakan menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang terdiri dari bentuk badan hukum perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan perseroan daerah. Sedangkan bank perkreditan rakyat diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang terdiri dari perseroan daerah atau PD, koperasi, perseroan terbatas atau PT, atau bentuk lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah masing-masing. Nah, dari bentuk badan hukum bank sendiri, kemudian timbul pertanyaan lagi, mengapa sebuah bank harus memiliki badan hukum? Jelaskan pendapat kalian ya. Selanjutnya kita akan membahas kerahasiaan bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Apa saja yang perlu dirahasiakan oleh pihak bank?
yaitu jumlah kredit, jumlah dan jenis rekening nasabah, baik itu simpanan giro, deposito, sertifikat, dan surat berharga lainnya. Kemudian bukti transfer atau jumlah transfer, pemindahan uang. Kemudian pemberian garansi bank. Kemudian pendiskontoan surat-surat berharga, dan yang terakhir adalah jumlah atau ACC pemberian kredit. Selanjutnya, pengecualian rahasia bank. Rahasia bank itu boleh dikemukakan dengan kepentingan tertentu, antara lain untuk kepentingan perpajakan, untuk kepentingan penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan pidana, untuk kepentingan peradilan perdata, untuk keperluan tukar-menukar informasi antar bank, biasanya berkaitan dengan utang piutang dari nasabah, dan yang terakhir adalah pemberian keterangan atas persetujuan dari nasabah itu sendiri. Jadi ada 6 poin pengecualian rahasia bank. Selanjutnya ada sanksi pelanggaran kerahasiaan bank. Sanksi untuk pihak bank atau pihak yang terkait apabila membeberkan tentang rahasia nasabahnya, rahasia simpanan dan penyimpanannya. Ada 2 sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana itu sendiri di dalam pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana tanpa membawa perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja membuka rahasia nasabah, maka diancam pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 100 juta dan paling banyak adalah 2 miliar. Ada beberapa poin juga untuk anggota Dewan Komisaris Direksi itu denda paling banyak 15 miliar. Kemudian untuk sanksi administratif itu ada 7 poin. Yang pertama ada denda berupa uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, ini berpengaruh pada banknya, nama baik banknya maksudnya. Kemudian larangan turut serta dalam kegiatan clearing bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu baik di kantor cabang maupun di keseluruhan cabang kantor. Kemudian pemberhentian pengurus bank, dan yang terakhir adalah pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Kemudian selanjutnya ada asas-asas perbankan di Indonesia. Ada 4 asas perbankan di Indonesia, yaitu asas demokrasi ekonomi. Asas demokrasi ekonomi ini adalah asas usaha perbankan yang diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi azas demokrasi ekonomi ini berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua ada azas kepercayaan. Azas kepercayaan ini menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Maksudnya di sini adalah seorang nasabah ingin menyimpan di bank A, maka seorang nasabah itu percaya bahwa uangnya nanti aman disimpan di bank A tersebut. Kemudian azas kerahasiaan. Azas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia bank wajib dirahasiakan. Tadi sudah kita bahas kerahasiaan bank apa saja. Kemudian yang terakhir ada asas kehati-hatian, yaitu kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melindungi dana masyarakat atau dana nasabah yang dipercayakan kepada bank tersebut. Selanjutnya ada penggabungan usaha bank. Penggabungan usaha bank di sini ada 3, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger sendiri adalah penggabungan
dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Contohnya, Bank A dan Bank B digabung dan dilebur menjadi Bank A, namanya berubah menjadi Bank A. Nah, Bank B ditiadakan. Kemudian untuk konsolidasi itu adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasinya. Contoh, Bank A dan B berdiri bersama, kemudian mereka bergabung menjadi Bank C. Bank A dan Bank B sudah tidak ada, berubah menjadi Bank C. Yang terakhir ada akuisisi, yaitu adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank. Misal Bank A ini mendekati kolaps atau ingin bergabung dengan Bank B. Nah, kepemilikan Bank A ini pindah tangan ke Bank B. Atau pemiliknya tetap A tapi namanya berubah menjadi Bank B, seperti itu. Sekian yang dapat saya terangkan. Apabila ada beberapa materi yang belum kalian pahami, silahkan tulis di kolom komen atau di forum Google Classroom kalian. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Selamat memahami dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.